merupakan satu adat istiadat yang cok kali cok. Kalau saya bisa katakan dengan kasar atau dengan bahasa yang agak sedikit vulgar gitu ya. Tapi kalau bahasa santunnya, ini adalah salah penerapan. Contoh, sama dengan surat Yusuf dikait-kaitkan dengan kehamilan. Itu kan gitu. Kan nggak nyambung. Ya. Nabi Yusuf tidak pernah hamil, kan gitu. Kan ada. Dan Nabi Yusuf juga tidak pernah memiliki keterkaitan dengan soal soal kaitannya dengan prenatal, ya. Surat Yusuf dan Nabi Yusuf ketika itu murni menceritakan, ya, rona-rona kehidupan yang bertabur kesabaran. Dari sabarnya Nabi Yakub, kemudian dilanjutkan Nabi Yusuf. Kemudian bagaimana di sini ujian berat diterima oleh Nabi Yusuf dalam soal masalah pribadinya, keluarganya, tatanan politiknya, coba bayangkan, dan juga hubungan sosialnya, ya. Jadi nggak ada dikait-kaitkan juga Yasin dengan kematian. Ini sama statusnya Yusuf dikaitkan dengan kelahiran. Mungkin ingin gantengnya Ustaz kalau Nabi Yusuf barangkali. Ya, itu kan makanya yang saya katakan bahasa agak sedikit vulgar adalah cok kali cok dikali-kali cocok. Sehingga di sini seakan ada surat untuk kelahiran, ada surat untuk sunatan, ada surat untuk pernikahan, ada surat lagi untuk kehamilan, ada surat lagi untuk ulang tahun pernikahan, ada surat lagi nanti untuk kematian. Nah, ini kan pengaitan dengan budaya Jawa. Itu kita tidak ingkari bahwa ada Islamisasi di Jawa ini atau akulturasi di Jawa ini. Tetapi sampai detik ini saya belum menemukan riwayat bahwa di antara para wali itu melakukan yasinan untuk acara-acara tersebut. Nah, yang kedua, ayat ini kan ayat spektakuler untuk panduan kehidupan, bukan kematian. Bahkan secara umum Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, kan gitu. Anehnya yang ketiga, di dalam surat Yasin itu sendiri, ayat-ayat terakhir Allah mengatakan apa? Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Coba bayangkan. Agar dengan Al-Quran ini Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada orang yang hatinya hidup. Dan kehidupan hati itu karena adanya suatu manusia yang hidup di muka bumi ini. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alnahu. Itu adalah di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, saya itu enggak menemukan nalar nyambungnya kenapa surat Yasin itu dihubung-hubungkan dengan kematian. Kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang dhaif dan palsu itu pun enggak nyambung. Yasin qalbul Quran umpamanya. Atau ikra'u ala mautakum Yasin, ini mungkin yang agak mendekati pembenaran, bukan kebenaran ya, saya katakan pembenaran adalah sabda Rasulullah yang bunyinya ikra'u ala mautakum Yasin. Kalau seandainya kita terima hadis ini sebagai hadis yang benar, ikra'u ala mautakum ini bukan orang yang sudah mati, tetapi orang yang mau mati. Seperti lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah orang-orang yang menjelang mati dengan la ilaha illallah. Kita tuntun. Kenapa dikatakan orang yang menjelang mati itu dikatakan mati? Karena ini bahasa kayak di Jawa itu kiroto boso. Seperti masak nasi. Padahal masih beras. Lagi ngapain mbak? Ini lagi masak wedang. Lagi masak kopi. Padahal belum jadi kopi. Karena yang dimasak itu akan pasti menjadi kopi itu lebih tinggi, akan menjadi nasi itu lebih tinggi. Makanya disebut lakinu mautakum. Orang-orang yang ada kepastian secara tanda-tandanya mau mati, bacakanlah Yasin. Itu kalau seandainya kita bisa memberikan pembenaran. Ya, Allahu a'lam bishawab.